Ini soal agama atau soal penjajahan? Jadi campur baur sebetulnya. Ini soal agama iya, soal politik iya. Kenapa disebut soal agama? Ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Kapan Al-Aqsa itu bisa menjadi damai? Kalau dari tujuan agama, ini akan terus berlangsung sampai kapan? Nggak tahu. Konflik ini terjadi, kita nggak tahu. Reda sementara, kumat lagi. Reda sementara, kumat lagi. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dua orang ini akan muncul. Siapa itu? Imam Mahdi dan Isa al-Masih. Isa al-Masih akan turun di muka bumi bersama Imam Mahdi. Kalau Isa al-Masih generasi terakhir dari Bani Israel yang mereka tolak. Sedangkan Imam Mahdi generasi terakhir dari Bani Ismail. Dua orang ini yang akan datang. Saya tambahkan ada info. Nabi Isa itu bisa disebut sebagai nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah beliau kan, tapi apa yang terjadi sebelum beliau diutus Nabi Zakaria? Bagaimana perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Zakaria? Digergaji. Nabinya sendiri digergaji. Setelah Nabi Zakaria diutus Nabi siapa? Nabi Yahya, putra dari Zakaria, menjadi nabi. Diterima atau ditolak? Ditolak. Mengalami apa dia? Dipenggal kepalanya. Seperti Sayyidina Husain, cucunya Nabi, dipenggal kepalanya. Coba bayangkan. Baru setelah Nabi Yahya diutus siapa? Nabi Isa AS. Setelah Nabi Isa diutus Nabi lain dari kalangan Bani Israel. Dan pertanyaannya, Nabi Isa itu diterima atau ditolak? Ditolak. Bahkan mau apa? Mau disalibkan. Tapi Allah menyelamatkan dan Allah selamatkan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa kok selamat? Kalau bahasa Jawa, iki wis koret-koretan. Kalau ini tidak diselamatkan, habis saksinya. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nanti akan turun lagi untuk menghakimi bangsa Israel, menghakimi kaumnya sendiri. Itu tujuannya. Dan sebelum beliau dianiaya dan dipersekusi gitu ya, atau disalibkan menurut kaum Kristiani, dia sudah berucap di bait suci, di rumah Baitul Maqdis. Apa yang dia katakan? Itu ada tertulis dalam kitabnya kaum Nasrani. Dia berkata ini, Yerusalem, Yerusalem. Ini beliau pakai bahasa sastra. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Saksikanlah wahai Yerusalem, tidak ada satupun di masa nanti satu batu yang masih tetap kokoh pada tempatnya, dan semuanya akan dihancurkan. Pernyataan ini terjadi atau tidak? Terjadi. Tahun 70 Masehi, Baitullah, Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman diteruskan oleh Herodes, yang megahnya itu luar biasa, hancur luluh lantak. Yang tersisa hanya tembok ratapan doang. Bayangkan, seandainya tembok ratapan itu juga hancur, kira-kira kita nggak bisa bayangkan betapa megahnya. Tapi kemegahan itu bisa teridentifikasi karena tembok ratapan itu tersusun atas batu bata besar. Satu bata besar itu ukurannya ya segini. Ini dua batu bata besar ini. Oh, masih belum besar lagi. Terus cara ngangkatnya kayak apa Bu? Itu yang tersisa pakai Cina. Borobudur. Jadi kalau batunya saja satu plong, satu batu bata. Kalau batu bata kita ukurannya berapa? Itu batu batanya ukurannya segitu besarnya. Itu yang tersisa. Kalau begitu bangunannya kayak apa dulu itu? Oh, megah sekali, sangat megah.
Tapi Nabi Isa berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti rindu ayam menghimpun anak-anaknya, tapi kalian tidak mau. Ditolak ya, dia sudah merasa ditolak. Saksikanlah Yerusalem, Yerusalem, kelak nanti bangunan suci tidak ada satu batap pun yang tersusun rapi pada tempatnya, semua akan dihancurkan. Dan betul, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kota Yerusalem luluh lantak. Bahkan Baitullah itu menjadi tempat kubangan sampah. Baru dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan bangunan kecil yang sekarang ini dimewahkan, bentuknya menjadi kubah emas. Di bawahnya itu ada batu besar. Batu besar itu arah kiblat Bani Israil. Kiblat kita dulu itu. Kemudian pindah ke Makkah. Jadi tujuan Zionis itu apa? Ingin menguasai itu lagi. Bahkan Amerika sendiri sejak tahun 2012 ingat saya sudah ketok palu bahwa ibu kota Yerusalem itu miliknya Israel. Sementara tidak boleh dari hukum PBB itu kota tersebut menjadi milik Israel, itu menjadi milik bersama, bebas dari milik siapapun intinya. Tapi Amerika punya kekuatan,